Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dengan judul Konsep Strategi Kewirausahaan. Sebelumnya saya perkenalkan anggota kami, yaitu terdiri dari Fania, Selvi, Nuri, Farhanda, Rani, Estu, Masito, Feby, Inesa, dan Farah. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mindmap kami. Yang pertama yaitu ada kewirausahaan. Menurut Thomas, tahun 1996, kewirausahaan adalah hasil dari suatu disiplin serta proses sistematis penerapan kreativitas dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar. Selanjutnya, menurut Sarma dan Krisman, tahun 1999 menyatakan bahwa kewirausahaan mencakup tindakan penciptaan, pembaruan, atau inovasi organisasi yang terjadi di dalam atau di luar organisasi yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada jenis kewirausahaan. Terdapat 3 jenis kewirausahaan, yaitu usaha retail. Yang pertama ada usaha retail. Usaha ini juga disebut sebagai penjualan eceran secara langsung kepada konsumen. Usaha ini bisa dibilang merupakan jenis usaha yang minim resiko karena persaingan yang terjadi hanya sebatas antar peritel. Yang kedua ada industri kreatif, yaitu berbagai bidang usaha yang ada pada industri kreatif adalah seperti fashion designer, penulis, copywriter, pelukis, desainer, ghostwriter, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada startup bisnis. Dengan menggunakan ponsel cerdas, kita dapat melakukan kegiatan ekonomi atau usaha melalui ponsel kita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Fania. Selanjutnya saya akan membacakan tentang 5 konsep dasar kewirausahaan. Jadi yang pertama itu ada kelincahan. Kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu ia bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Poin kedua, ada daya tahan atau endurance, menyatakan keadaan yang menekankan pada kapasitas kerja secara terus-menerus. Selanjutnya ada kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Yang keempat itu ada kelenturan, adalah seseorang yang mampu menyesuaikan kehidupan dimanapun tempatnya berada. Dan yang terakhir itu ada kekuatan, yaitu sesuatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam peningkatan prestasi belajar gerak. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Farhan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai proses strategi manajemen yang terdiri atas 5 tahap. Di antaranya adalah analisis lingkungan. Yaitu tujuan analisis lingkungan adalah untuk mengidentifikasi peluang opportunity yang harus segera mendapat perhatian. Dan yang kedua, ada penetapan misi dan tujuan. Perusahaan akan memanfaatkan seluruh potensi yang ada untuk mencapai tujuan akhir secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya ada perumusan strategi, pengembangan rencana jangka panjang untuk pengelolaan secara efektif. Dan yang keempat ada pelaksanaan strategi, proses menerjemahkan strategi dan kebijakan menjadi aksi melalui pengembangan program. Dan yang terakhir ada evaluasi atau pengendalian strategi, yaitu proses pemantauan dan penilaian aktivitas kinerja organisasi aktual dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Terima kasih, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pengertian strategi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah penerapan inovasi dan kreativitas untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang yang orang lain hadapi setiap hari. Atau dapat diartikan juga sebagai menciptakan sesuatu yang berbeda dengan mendedikasikan seluruh waktu dan tenaganya serta menanggung risiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tujuan strategi kewirausahaan. Pertama adalah long term sustainability business, yaitu bisnis yang memberikan manfaat baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu yang panjang secara berkesinambungan atau konsisten. Yang kedua adalah memiliki competitive advantage atau keunggulan bersaing. Yang ketiga adalah bisa beradaptasi dengan perubahan market yang dinamis. Dan yang terakhir adalah menarik investor dan partner untuk berkolaborasi. Selanjutnya ada karakteristik kewirausahaan. Yang pertama adalah jujur. Dengan sifat jujur, maka akan membuat banyak konsumen tertarik untuk membeli suatu produk yang diperjualbelikan. Yang kedua, disiplin, yaitu dengan pandai mengatur waktu, mampu membuat target, dan sebagainya. Yang ketiga ada mandiri, yaitu tidak terlalu bergantung dengan orang lain dalam mengambil keputusan.
Yang keempat ada inovatif, yaitu harus memiliki jiwa inovatif agar produk yang dibuatnya terus disukai oleh konsumen. Dan yang terakhir ada komitmen yang tinggi, di mana usaha yang dikembangkan akan mampu bersaing dengan kompetitor. Selanjutnya ada tujuan kewirausahaan. Yang pertama, mendukungnya munculnya usaha-usaha kecil. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kewirausahaan. Yang ketiga, menumbuhkan semangat berinovasi. Yang keempat, meningkatkan jumlah kewirausahaan yang berkualitas. Dan yang kelima, mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan. Selanjutnya ada sifat kewirausahaan, yaitu ada inovatif, sering menciptakan produk atau layanan baru atau mengembangkan solusi kreatif untuk masalah yang ada. Yang kedua ada ketekunan, mereka memiliki kemampuan untuk bertahan dan bekerja keras dalam menghadapi tantangan dan kegagalan. Terus ada berorientasi pada pelanggan, mereka fokus pada kebutuhan dan keinginan pelanggan untuk memenuhi pasar yang ada. Ada juga berani mengambil risiko, siap mengambil risiko finansial dan menghadapi ketidakpastian dalam bisnis. Ada juga kreatif, mereka memiliki kemampuan untuk berpikir di luar kotak dan mencari solusi yang tidak konvensional. Ada juga kemampuan kepemimpinan, sering harus memimpin tim dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga adaptif, memiliki jaringan yang kuat, kesadaran terhadap lingkungan, etika bisnis, visioner, dan juga mandiri. Selanjutnya ada bisnis strategi dan entrepreneurial strategi. Kewirausahaan fokus pada memulai dan mengembangkan usaha baru. Strategi kewirausahaan merupakan suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, menciptakan nilai kreativitas dan inovasi melalui cara-cara baru agar memiliki nilai lebih dalam kehidupan berwirausaha. Sementara bisnis strategi berkaitan dengan didirikannya bisnis yang sudah ada atau sudah mapan. Strategi bisnis merupakan suatu bentuk atau ide serta konsep maupun rencana yang dibuat untuk memajukan sebuah usaha bisnis yang dijalankan sehingga menjadi maju dan berkembang. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.